Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik serta hidayahnya. Dan tidak lupa pula, marilah kita selalu sarangkan salam terus kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang yang saat ini kita rasakan. Baiklah, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azazia, asal Kuburaya, kelas 5F, semester 5, kampus IAIN Pontianak, dosen pengampu Dr. Yanawati, SAG MAG, asisten dosen Ustadz Triwibowo MPD. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan karakter di Indonesia maupun di Pontianak. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang pendidikan karakter di era digital. Pendidikan karakter ialah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Pendidikan karakter ini adalah yang menjadi salah satu perhatian utama yang dipimpin oleh Menteri Nadlem atau yang kerap disapa Mas Nadlem. Baiklah, di sini tantangan dalam digital, perkembangan dunia digital yang begitu pesat memang memberikan banyak sumbangsi bagi kemajuan peradaban dunia. Berbagai kemajuan yang dimilikinya tidak hanya dapat digunakan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga bisa menikmatinya dengan cara yang lebih sederhana. Dunia digital mampu dengan mudah memblus cara kehidupan penggunaannya, mulai dari mindset, lifestyle, bahkan ideologi. Dunia digital tidak hanya memberikan manfaat dan peluang besar bagi mobilitas kehidupan manusia dunia ini, namun terdapat tantangan di dalamnya yang harus diimplementasi dan kontrol penggunaannya dengan cara bersama-sama. Penggunaan teknologi di era digital saat ini dapat dikatakan memudahkan urusan manusia. Namun jika hal ini dibiarkan, lambat laun justru dapat memberikan efek kecanduan dan penyalahgunaan karena telah terbiasa melakukan sesuatu yang lebih mudah dan instan. Salah satu tantangan akibat kemajuan perkembangan di era digitalisasi yang dihadapi adalah dalam pendidikan karakter anak, khususnya kemerosotan nilai moral dan budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tantangan ini menjadi salah satu tantangan sangat serius, dan jika hal ini tidak diawasi dan dikontrol, maka akan terdampak pada kenakalan anak. Badan Eksekutif Mahasiswa UPI menjelaskan dalam artikel yang berjudul Fakta di Balik Anak Indonesia, Gawat Darurat Pendidikan Karakter, bahwa pendidikan karakter di Indonesia semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Penyimpangan nilai karakter ini bisa berupa penyimpangan tuturan dan penyimpangan perilaku mereka dengan orang-orang sekitarnya. Penyimpangan tersebut menjadi fenomena yang perlu ditindaklanjuti dan dicarikan solusi. Salah satu penyimpangan nilai karakter yang sering terjadi di era digital seperti saat ini adalah menjadikan penggunaannya lebih bersifat apatis dan individualisme. Hal ini tidak terjadi pada orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. Mereka lebih menyelami dunia digital tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Lebih banyak bersentuhan dengan gadget daripada harus umpet
petak umpet, bermain kelereng, bermain sepeda, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi tugas bersama keluarga atau orang tua, sekolah, masyarakat, agar anak tersebut tidak terkontaminasi dampak negatif dari era digitalisasi yang terjadi saat ini. Baiklah, di sini saya akan memberikan solusi tentang digitalisasi ini. Upaya untuk menanamkan pendidikan karakter kepada anak merupakan sebuah tantangan besar, sebab pendidikan karakter berupaya untuk menanamkan sebuah kebiasaan, nilai, dan cara pandangan terhadap suatu hal. Pendidikan kuat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Semua membutuhkan komitmen bersama, mulai dari guru, keluarga, dan orang tua, masyarakat, termasuk juga pemerintah. Pengendalian dunia digital harus disikapi dengan serius oleh semua pihak agar dapat membawa energi positif dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak untuk memajukan peradaban. Di antara semua pihak yang berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak, keluarga atau orang tua merupakan pihak yang paling berperan dan dominan dalam usaha ini. Jika keluarga orang tua dapat menyikapinya dengan bijak, maka karakter anak akan terbentuk dengan mudah menyesuaikan cara didik keluarga dan orang tuanya. Sebab keluarga orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi putra-putrinya. Sehingga peran aktif orang tua sangat dibutuhkan dalam pengasuhan anak. Orang tua dituntut cerdas di tengah perkembangan zaman, karena bekal pendidikan di sekolah saja tidak cukup untuk membekali anak-anak. Maka perlu peran penting keluarga atau orang tua dalam hal pengawasan, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun sekolah. Adapun di antara langkah yang harus diterapkan dalam pengasuhan orang tua di era digital saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus selalu mengupgrade pengetahuannya tentang dunia digitalisasi saat ini, khususnya tentang aplikasi-aplikasi smartphone, Android yang biasa digunakan anaknya. Sebab orang tua tidak mungkin dapat mengontrol dan menguasai anaknya sendiri, tidak update terhadap perkembangan dan mengaplikasikan teknologi yang ada. Yang kedua, jika anak terpisah jarak dengan keluarga orang tua, maka keluarga orang tua bisa selalu mengawasi dan mengontrol anaknya oleh fitur canggih yang telah tersedia pada smartphone masing-masing. Seperti fitur kontrol orang tua, kini keluarga atau orang tua dapat mengandalkan aplikasi parental control untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap aktivitas smartphone-nya. Dengan adanya fitur kontrol orang tua, maka sebagai orang tua tidak memiliki alasan lagi untuk tidak bisa menguasai dan mengontrol akses digital yang dilakukan anaknya meskipun jarak orang tua dan anaknya jauh. Yang ketiga, membatasi dan minimalisir pengguna internet dan gadget pada anak agar tidak kecanduan dan mengganggu waktu belajarnya. Upaya ini akan lebih maksimal dan berhasil jika keluarga atau orang tua tidak juga disibukkan dengan dunia mereka sendiri, khususnya dunia gadget atau smartphone saat bersama dengan anak. Para ahli dan psikolog mengungkapkan bahwa anak diasuh oleh orang tua yang sering kali sibuk dengan dunia mereka sendiri, khususnya dunia gadget, smartphone, membuat anak menjadi mudah kehilangan fokus. Orang tua yang sering kali bermain smartphone saat bermain bersama anak akan membuat anak menjadi kurang konsentrasi, kurang percaya diri, dan kurang perhatian. Yang keempat, keluarga atau orang tua harus tegas melarang dan menegur anak jika terdapat konten yang tidak layak untuk ditonton. Namun hal ini harus dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak menyakiti anak, seperti halnya anak menjadi tantrum sehingga berpengaruh negatif terhadap pendidikan karakternya dan pengembangan anaknya. Yang kelima, sering meluangkan waktu bersama anak. Karena momen berkualitas bersama anak tercipta dari aktivitas sederhana namun sering dilakukan.
Ini terjadi cara paling efektif untuk membangun kedekatan dengan anak sehingga ada komunikasi terbuka antara anak dan orang tua dalam mengembangkan efektifnya. Yang keenam, perlu adanya penanaman budi pekerti dari orang tua yang selalu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar anak tersebut menjadi terbiasa. Baiklah, mungkin itulah penjelasan saya dalam permasalahan pendidikan karakter digital untuk anak-anak, dan ada solusinya juga. Semoga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama orang tua, untuk terus menjaga anaknya dalam permainan digital seperti smartphone atau Android. Jadi kita sebagai orang tua harus mendapatkan lebih digital gitu. Maksudnya saya tuh lebih mengetahui daripada anaknya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.